Halo men, sehat terus ya kalian? Kali ini Melodi Cerita akan membahas CCG Season 5. Untuk kalian yang udah gak sabar lagi, saksikan videonya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan kejadian sebelum terjadinya Bailong membunuh siluman mimpi gerhana. Ternyata Bailong dipengaruhi oleh suara yang membisikkannya untuk mengembalikan sifat alaminya dalam memburu mangsa. Walau Bailong sudah berusaha menolak karena teringat pesan dari gurunya, namun sayangnya itu tidaklah cukup. Dia tetap dipengaruhi dan akhirnya dia pun tidak kuat dan memangsa siluman gerhana itu. Bailong pun sempat menanyakan siapa yang membisikkannya, namun suara itu berkata kalau dia ya dirinya sendiri, Bailong. Dan cerita pun dibawa kembali ke saat ini, di mana Tan Sanzang melihat Bailong sedang memangsa siluman itu. Tan Sanzang pun berkata kalau dia akan menolong Bailong, namun sayangnya Bailong pun kaget dan meminta maaf pada Tan Sanzang karena sudah gagal menjadi muridnya. Dia pun mengatakan itu sambil menangis dan langsung pergi berlari meninggalkan Tan Sanzang. Dia pun juga berkata kalau dia adalah iblis serigala putih saat ini. Dan dewa itu pun bertanya kenapa semua ini bisa terjadi. Namun Tan Sanzang sendiri pun sebenarnya tidak yakin kenapa. Karena sejak melewati jalur iblis, Bailong sudah berubah, kehilangan akal sehatnya dan tidak ada waktu untuk menjelaskan ini semua sekarang. Karena sekarang saatnya mereka mengejar Bailong. Namun sayangnya cerita pun dibawa ke sisi Baji yang tadi terkena serangan dari Jingga. Walau dia terkena serangan itu, Baji pun bangkit lalu menyerang mereka lagi dengan amarahnya. Serta dia berkata kalau dia tidak perlu menggunakan pengumpul energi aura untuk mengalahkan kedua jinggang itu. Sedangkan di sisi Dewa Erlang dan jinggang yang lain berada, Dewa Erlang pun berkata perlawanan bangsa naga hanyalah membuang-buang waktu saja sebenarnya. Sedangkan kedua jinggang itu pun meminta untuk turun tangan karena mereka sudah tidak sabar mengikuti pertempuran ini. Dan mereka pun dengan cepat akhirnya turun menyerang pasukan naga. Sedangkan Dewa Erlang sendiri bertanya-tanya kenapa di pasukan naga hanya ada Baji dan tidak ada Ausu. Sedangkan Baji yang sedang bertempur dengan jinggang itu terlihat sangat kewalahan. Itu semua karena dia melawan dua jinggang sekaligus. Tapi dia pun terus berusaha dan menyerang jinggang itu dan menghindari serangan-serangan yang dilakukan jinggang padanya. Namun naas, akhirnya Baji pun terpukul dan itu sangatlah kuat. Dia pun terpental karena pukulan itu. Tapi dia pun tidak mau menyerah. Dia kembali ke posisi siap bertarungnya dan berkata dia tidak akan mengingkari janjinya untuk mengalahkan mereka. Baji akan bertarung melawan mereka sampai mati. Dan jinggang itu pun langsung menyerang Baji lagi. Namun untungnya Putri Ajifa pun datang menolong Baji dan berkata jinggang itu tidak tahu malu karena sudah mengeroyok Baji. Dan akhirnya mereka pun bertarung bersama melawan jinggang itu. Namun tiba-tiba di tengah pertarungan mereka ada salah satu prajurit zirah emas yang terlempar dan itu membuat mereka kaget. Dan ternyata datanglah pasukan monster yang dulu digunakan para pasukan Dewa Kegelapan. Mereka saat ini membantu suku naga. Mereka pun juga memukul jinggang itu dengan keras sampai terpental. Pasukan itu pun dipimpin oleh Aobing. Aobing pun berkata kalau pasukan Laut Utara akan ikut berperang membantu Laut Timur untuk mengalahkan pasukan surgawi. Baji dan Putri Ajifa pun yang melihat itu sangat senang, sedangkan jinggang itu terkejut dengan kedatangan pasukan Laut Utara. Namun mereka tidak menyerah dan langsung menyerang Aobing. Peperangan itu pun kembali pecah dan semakin dahsyat.
Bahkan salah satu Jinggang itu pun terkena gigitan aura naga milik Putri Ajiva, tapi dia berhasil mematahkan serangan itu. Dan secara mengejutkan, datanglah Raja Naga Tianqi membantu mereka. Dan dia berkata kedatangannya lebih dari cukup untuk mengalahkan mereka semua. Aobing pun berterima kasih karena kedatangan Raja Naga Tianqi. Dan Raja Naga itu pun berkata, dia tidak akan membiarkan Aobing bertarung sendirian. Dan dia langsung mengeluarkan roh naganya yang sangat kuat untuk menghabisi para pasukan surgawi. Roh naga itu pun dengan cepat menyerang Jinggang dan semua pasukan Zirak Emas. Pasukan Jinggang dan Zirak Emas itu pun berhasil dilumpuhkannya dengan mudah. Tapi bagi Dewa Erlang yang melihat itu pun, kedatangan Raja Naga itu hanyalah kekuatan kecil, tidak akan ada apa-apanya menurutnya. Dan akhirnya Dewa Erlang pun turun tangan menyerang Raja Naga itu dengan senjatanya. Dewa Erlang mengayunkan senjatanya yang sangat dahsyat itu untuk menghancurkan roh naga milik Raja Tianqi. Dia memukul kepala Raja Naga itu dengan kuat sampai roh naga itu pun terjatuh dan menghilang. Raja Naga yang mendapat serangan itu pun terkejut karena Dewa Erlang sangatlah kuat. Tapi tanpa disangka, jalan emas yang dibuat Dewa Erlang pun hancur. Hancuran-hancuran emas itu pun berhamburan ke bawah bumi. Dan dia pun bertanya-tanya siapa yang menghancurkannya. Dan ternyata yang menghancurkannya adalah Aosu dengan kekuatan tangan barunya yang diberikan kakek naga kuno. Erlang pun terkejut karena kekuatan Aosu pun sangat besar sampai tanah Dewa Erlang berdiri pun retak karena menahan kekuatan pukulan tangan Aosu. Dan Aosu pun mengatakan kalau dia adalah Raja Naga Laut Timur. Ya, begitulah ceritanya di chapter 22 ini. Untuk kalian yang penasaran kelanjutannya, langsung ditonton ya video selanjutnya. Dan untuk kalian juga yang bertanya-tanya kenapa tangan Aosu sudah ada, itu ada di chapter 18 season 5 sebenarnya. Jadi tunggu Melodi Cerita membahas sampai situ ya. Oh ya, terima kasih juga untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.